Selamat sore Sobat Tokom semuanya. Selamat bergabung kembali. Ini dia ada Dokter Caroline. Halo dokter, selamat Halo, sore. apa kabar? Baik dokter, apa kabar? Sehat-sehat Apa ya dok kabar ya? juga? Suara saya jelas ya? Jelas lah dokter. Saya juga kedengaran jelas ya dok ya? Ya, sorry Oke. saya panggilnya siapa nanti? Dengan dokter Kamila dok. Kamila, oke. Saya panggil Kamila nama ya. aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Soalnya nggak kamu apa-apa. jauh lebih muda dari saya. Nggak apa-apa dokter. Iya dokter, ini Oke, sudah ha-ha. cukup lumayan yang bergabung. Mungkin kita perkenalan dulu ya dok ya. Ya, ha-ha. Oke. Selamat sore Sobat Dulkam yang sudah gabung dengan kita di Instagram Live kali ini. Instagram Live sore ini akan fokus membahas mengenai vaksin Sinovac dan keamanannya untuk bumil, ibu hamil dan ibu menyusui atau busui. Nah, sore kali ini Dr. Awam beruntung sekali sudah ditemani, sudah hadir oleh narasumber yang luar biasa, Dr. Caroline Tirta Jasa, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Untuk perkenalan, beliau merupakan dokter lulusan FKUI ya dok ya, Fakultas Kedokteran Iya, Universitas Indonesia, dari ha-ha. S1, kemudian lanjut S2, lulus itu dengan predikat cum laude, dan lulusan terbaik ya dok, luar biasa sekali. Makasih. Kemudian uh, untuk subspesialisnya ambil lagi ya dok ya, Iya, S3 di bidang subfertilitasnya fertility dan hormon reproduksi di FKUI RSCM. iya, Beliau betul. juga mendapatkan diploma dalam bedah laparoskopi minimal invasive surgery di Jerman ya dok ya. Iya, Nah, oke. baik. Kita mulai aja kali ya dok ya. Ini udah mulai ada beberapa Boleh? yang join. Nanti Iya, untuk teman-teman Sobat Tokwam yang mau tanya bisa langsung di kolom tanya jawab. Nanti kita interaktif aja ya dok ya. iya, boleh. Oke, baik. Nah, ini kan untuk vaksin Sinovac nih dok. Seperti yang kita tahu sudah jalan untuk tahap nakes kemarin sudah selesai. Sekarang sudah mulai masuk ke tahap 2. Nah, Iya. ada perubahan nih dok. Dari awalnya ada kriteria eksklusi yang di dalam itu ada ibu hamil dan Mm-mm, ibu menyusui. Di pertengahan mm-mm. jalan sekarang ternyata ibu menyusui boleh ikut Boleh, vaksin. iya. Nih, gitu kan. Mm-mm. Kita mau update nih dok, kenapa sih sebelumnya itu untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu masuk ke dalam kriteria eksklusi di vaksin Sinovac ini dok? Mm-mm. Oke, jadi COVID-19 ini kan penyakit yang baru, ya. Semua peneliti, dokter sedang berusaha mencari tahu detailnya bagaimana. Vaksin pun dibuat dalam waktu yang sangat singkat, ya. Mestinya 10 tahun lebih, ini cuma 1 tahun kita bikin. Hmm. Dan kita belum tahu persis bagaimana tingkat keamanannya, ya. Meskipun fase 1, 2, 3 sudah lewat tuh uji klinik fase 1, 2, 3-nya sudah lewat, tapi dibuat dengan waktu yang singkat. Nah, seperti kita tahu, ibu hamil dan ibu menyusui ini adalah populasi yang sangat rentan, ya. Ya. Bahkan kalau dibuat objek penelitian, yaitu udah pasti ditolak sama komite etik, ya, karena ya ibu hamil tentunya dia ada bayinya itu di dalam, ya. Resikonya lebih Sangat tidak besar gitu ya dok ya? etis penelitian-penelitian obat-obatan, vaksin, segala macam jika mengikut sertakan ibu hamil sebagai objek penelitiannya. Karena itu pada awalnya ibu hamil ini tidak disertakan dalam penelitian vaksin. Jadi Oke. vaksin Sinovac atau apapun itu, ya, tidak waktu penelitiannya itu tidak diberikan pada ibu hamil. Karena itu kita di seluruh dunia tidak tahu secara persis bagaimana kalau diberikan pada ibu hamil. Yang data yang ada saat ini sangat sedikit didapat dari orang-orang ibu-ibu yang terlanjur divaksin kemudian dia hamil gitu. Jadi secara tidak sengaja hamilnya. Ya, nah, orang yang segelintir ini diobservasi dan sampai beberapa bulan yang terakhir ini perkembangan terbaru ternyata tidak ada efek sampingnya baik pada janin maupun pada bayi yang disusui. Jadi sedikit demi sedikit sekarang
kriterianya sudah mulai agak longgar. Ya, jadi Oke. saat ini baru-baru ini untuk ibu menyusui sudah boleh diberikan. Ya, bayinya toh sudah keluar gitu maksudnya. Sedangkan pada ibu hamil sebetulnya masih pro dan kontra. Tetapi keputusan terakhir terserah ibunya. Mau boleh, enggak juga enggak apa-apa, ya. Tetapi Ya. khusus untuk ibu hamil yang paparan resiko infeksinya tinggi, seperti kebetulan dia dokter, ya, dan sedang hamil, itu dianjurkan untuk mendapatkan vaksin. Seperti Oke. itu, Kamila. Uh-uh. Oke. Berarti sebenarnya untuk yang uji klinis trial ketiga kemarin itu memang tidak khusus disertakan ya dok, tapi tadi Iya, yang secara tidak betul. sengaja dan ternyata setelah ditelusuri, diteliti nggak ada efek yang signifikan gitu ya. Mm-mm. Cuma Iya, memang untuk uh-uh. saat ini berarti kan memang kita fokus di ibu menyusui gitu ya dok. Iya, betul, ibu menyusui. Oke. Kemudian kita mundur sedikit secara lebih general nih dok, terkait Mm-mm. imunitas dok. Gimana sih Ya, terbentuknya imunitas itu sendiri? Terus kalau kita bicara imunitas, kondisi apa saja yang bisa melemahkan imunitas ini dok? oke. Jadi itu justru pertanyaan yang mendasarnya ya. Jadi imunitas sendiri itu dibagi dua. Imunitas atau kekebalan yang dimiliki seseorang itu dibagi dua, yaitu imunitas yang secara alami, ada juga yang didapat, ya. Yang secara alami dibagi dua lagi, ada yang aktif, ada yang pasif, ya. Secara alami yang aktif adalah imunitas antibodi yang didapat dari bayi, ya, dari ibu yang mentransfernya ke bayinya lewat plasenta, yaitu imunitas alami yang didapat, ya. Ada juga imunitas alami yang artifisial, ya, yaitu adalah antibodi yang terjadi setelah vaksin, seperti yang saat ini kita upayakan, ya. Jadi divaksin kemudian tubuh kita membuat antibodi terhadap virus yang terkandung dalam vaksin tersebut, ya. Nah, ada lagi imunitas yang didapat aktif, ya. Imunitas yang didapat aktif itu adalah antibodi yang terbentuk setelah pemberian vaksin tadi, ya. Tadi imunitas alami, antibodi yang terjadi setelah infeksi, sorry. Yang tadi imunitas Oke. alami yang didapat itu antibodi yang terbentuk setelah infeksi alami. Sedangkan yang didapat tapi alami adalah yang setelah pemberian vaksin. Kemudian antibodi yang didapat dan pasif itu adalah contohnya pemberian antibodi itu sendiri secara langsung. Ada, ya, seperti IVIG, ya. Itu termasuk imunitas yang apa yang didapat tetapi dibuat gitu ya, bukan alami. Nah, sedangkan mekanisme imunitas itu sendiri terjadi tentunya diawali dengan paparan terhadap antigen, virus atau kuman, bakteri apapun itu. Ya, masuk ke dalam tubuh kita, kemudian itu rentetan sel-sel imun tuh mulai bekerja tuh. Sel-sel imun kita kan ada sel T, T juga ada sel T helper, T sitotoksik, ya. Dia akan menangkap awal oleh antigen presenting cell yang menonjolkan si antigen dari virus tersebut supaya dimakan oleh makrofag dan dibawa ke sel T helper yang akan menginduksi sel beta, sel B namanya, untuk menghasilkan antibodi. Nah, itu paparan pertama tuh. Antibodi yang dibentuk ini, sel B ini punya kemampuan juga membuat sel memori yang mengingat, ya. Jadi ketika terpapar lagi untuk kedua kalinya, nggak lewat urut-urutan tadi tuh, APC ke sel T ke sel B, nggak gitu lagi. Langsung sel memorinya bikin antibodi. Jadi pas paparan kedua lebih cepat dia responnya dan lebih kuat dari yang sebelumnya, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti Dan hal-hal yang melemahkan kondisi imun ini, ada beberapa populasi yang apa daya tahan tubuhnya turun, kita bilangnya, seperti orang yang sudah tua, ya. Orang yang sudah tua daya tahan tubuh turun. Demikian juga dengan anak-anak, ya. Daya tahan tubuh mereka juga kalau tidak divaksin dan tidak diberikan antibodi, mereka juga termasuk populasi yang rentan. Kemudian yang ketiga adalah sebetulnya ibu hamil, ya. Kemudian yang keempat, pasien-pasien yang sedang dalam penyakit kronik,
seperti TBC, diabetes, hipertensi, itu sebetulnya populasi yang rentan juga, yang daya tahan tubuhnya tidak sebaik dengan yang tidak menderita penyakit tersebut. Ya, kemudian penyakit-penyakit yang melemahkan daya tahan tubuh seperti HIV, ya, itu jelas-jelas tuh. Kemudian pasien-pasien yang sedang dalam radioterapi atau kemoterapi, ya, pasien-pasien kanker, itu juga daya tahan tubuhnya lemah, ya, karena paparan radiasi, paparan kemoterapi secara tidak langsung juga menekan sel-sel imun tubuh, ya. Kemudian juga ada juga kondisi-kondisi alergi, ya, alergi tertentu, penyakit autoimun, misalnya autoimun disease. Mereka kan ditekan tuh sel-sel imunnya oleh obat-obat yang mereka makan sendiri, obat-obat kortikosteroid. Ini juga sebetulnya populasi-populasi yang daya tahan tubuhnya turun. Ya, tidak seideal kita yang populasi yang normal. Kurang lebih seperti itu, kan. Oke, dokter. Jadi ada yang aktif dan pasif, kemudian sebenarnya memang tujuan dari imunisasi vaksinasi ini adalah untuk tadi biar badan kita tuh istilahnya nanti kalau misalkan dapat paparan kita bisa tahu gitu ya dok, punya memori. Ya, oh ini nih betul. si penyakit yang kita udah pernah dapat nih sebelumnya, bukan dapat, udah pernah dapat paparan, jadi kita bisa lawan gitu ya dok ya. Iya. Oke. Kemudian dok, tadi kan dokter juga sempat mention kalau misalkan dalam kondisi hamil itu menjadi salah satu faktor yang melemahkan imunitas tubuh dok. Sebenarnya tuh kondisi apa sih dok yang berbeda antara ibu hamil dan wanita biasa yang sedang tidak hamil, dokter? Apa yang membedakan? Iya, jadi pada ibu hamil sebetulnya terbentuk progesterone inducing factor, ya, PIBF, progesterone inducing blocking factor. Nah, ini akan mengubah suasana sel T ini, ya, menjadi yang anti-inflamatori. Karena mekanisme tubuh ibu hamil itu kenapa agak lemah secara umum, karena dia berusaha melindungi janin yang dikandung. Seperti yang kita tahu, janin ini sebetulnya benda asing untuk ibu, ya. Jadi rahim sendiri sih memang imun privilege, ya. Dia tidak diserang oleh sel-sel imun. Tujuannya untuk melindungi si bayi ini supaya tidak diserang oleh sel-sel imun dari ibunya, supaya dia bisa implantasi dan tertanam di dinding dalam rahim ibunya dan berkembang menjadi bayi. Karena itu, ya, kita bilangnya responnya itu anti-inflamatori, ya, jadi tidak sekuat kalau yang tidak hamil. Dan memang terbukti kalau ibu hamil itu terkena infeksi COVID-19 ini, itu tuh manifestasinya tuh lebih berat daripada ibu-ibu yang tidak lagi hamil, ya. Karena itu dipertimbangkan memang saat ini pemberian vaksin, cuma memang peraturannya saat ini sedang dalam penggodokan, ya, untuk ibu hamil khususnya. Cuma memang untuk ibu hamil yang nakes, ya, tenaga kesehatan, mereka sudah mendapatkan vaksinasi. Ya, tapi berarti itu khusus untuk nakes ya dok ya? Iya, betul. Untuk yang walaupun masyarakat umum Kamila, sejauh ini belum. Iya, pertemuan terakhir, ya, kita bikin webinar waktu itu dari Pogi Jaya, ya. Dari Pogi itu sebetulnya kalau secara teori Sinovac atau vaksin COVID-19 yang kita punya sekarang ini kan sebetulnya berasal dari virus yang sudah mati. Jadi secara teori sebetulnya aman, mirip kayak vaksin influenza. Nah, vaksin influenza kan juga diberikan pada ibu hamil dan boleh gitu, aman tanpa efek samping. Intinya pemberian vaksin pada ibu hamil itu tidak boleh berasal dari virus hidup. Itu yang tidak boleh. Contohnya seperti vaksin untuk rubella, MMR, itu nggak boleh. Kemudian vaksin untuk chickenpox, ya, penyakit varicella, itu juga tidak boleh tuh. Karena berasal dari virus hidup yang dilemahkan, live attenuated, itu tidak boleh untuk ibu hamil. Tetapi untuk vaksin lain yang berasal dari virus yang sudah mati, ya, seperti Sinovac ini, itu boleh dan aman sebetulnya, ya. Cuma memang sekali lagi balik ke penelitian yang tidak mengikutsertakan ibu hamil, jadi tidak ada data itu. Karena itulah sekarang ini, ya, prosesnya masih sedang dalam penggodokan, ya. Tetapi ibu-ibu hamil, maksudnya yang sudah divaksin kemudian mendadak hamil, yang nggak sengaja gitu, ya, itu tuh saat ini sudah masuk dalam penelitian yang namanya DART Studies. Nah, DART Studies ini sedang mengamati
adakah efek samping yang berjalan nih pada ibu-ibu hamil yang tidak sengaja divaksin? Atau ibu-ibu yang udah vaksin dulu kemudian mendadak hamil gitu. Sampai saat ini sih masih aman. Moga-moga dalam bulan-bulan ke depan sudah bisa tuh ibu hamil divaksin ya. Hal kedua sebetulnya yang menghalangi adalah ketersediaan vaksin itu sendiri tuh. Jadi karena vaksin ini kan juga terbatas ya. Dan ibu hamil ini masih pro dan kontra gitu. Jadi saat ini tidak menjadi populasi yang prioritas untuk divaksin. Jadi populasi lain dulu yang divaksin duluan. Itu juga menjadi penyebabnya antara lain. Oke. Kecuali mungkin karena nakes paparan tinggi ya dok. Jadi Iya, kalau nakes bisa harus dia. ditetapkan. Oke. Iya. Menarik dok, karena kan kalau misalkan di Amerika dari CDC sama Advisory Board untuk vaksin mereka ACIP itu untuk nakesnya memang diperbolehkan gitu ya dok ya. Iya. Memang. Berdasarkan pilihan individu itu kan karena Iya. Vaksinnya mereka yang mRNA. Begitu Ya, juga sebenarnya berarti betul. dengan vaksin Sinovac itu bisa diberikan untuk nakes paparan tinggi berdasarkan pilihan masing-masing lagi ya dok ya. Ya, betul. Maksudnya Betul. kembali lagi ke pilihan individual. Ditawarkan biasanya, ditawarkan. Jadi konseling dulu ya sebelumnya ya. Kalau itu misalnya bukan nakes ya, ibu hamil bukan nakes, dia memilih untuk tetap divaksin karena misalnya dia merasa resiko paparannya cukup tinggi ya, oke, akan diberikan juga. Oke. Kemudian dok, untuk tadi terkait hal yang sudah ternyata hamil, kemudian dipantau, hal-hal apa saja sih dok yang dipantau dalam studi tersebut dok? Yang dipantau sebetulnya yang pertama adalah KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Adakah efek samping yang terjadi? Ada reaksi alergi yang hebat ya. Selama ini kan kita nih yang sudah divaksin kan sudah merasakan sendiri ya, pegel, nyeri, paling agak bengkak sedikit ya, yang akan hilang dalam waktu 1 atau 2 hari kemudian. Tidak ada yang berat banget gitu ya. Ngantuk. Nah, pada ibu hamil kan kita nggak tahu juga kalau pada ibu hamil tadi sekali lagi dikatakan kan suasana imunnya agak-agak beda nih dengan yang nggak hamil. Ya. Apakah ada KIPI yang lebih berat? Itu yang sedang dipantau. Sejauh ini sih tidak ada ya, sejauh ini sih tidak ada. Tapi kita nggak tahu lebih jauhnya lagi bagaimana. Dan juga dampaknya terhadap janin atau bayi yang dikandungnya ada atau tidak, ya. Tapi kan itu kan penelitian yang nggak bisa singkat, bayi aja dikandung 9 bulan tuh. Jadinya kita mesti nunggu agak lama sedikit sampai muncul keputusan dari CDC lagi atau apapun itu yang menyatakan aman nih buat ibu hamil. Nah, baru kita beramai-ramai tuh ibu hamil divaksin semua. Gitu. Jadi untuk saat ini belum ada hal seperti itu. Ya, jadi kita masih nunggu. Berarti memang prosesnya masih ongoing ya dok ya, masih berjalan. Iya, betul. Kemudian bisa berubah juga nanti karena kan terakhir busui nggak boleh, ternyata sekarang boleh ya dok ya. Iya. Selalu berkembang ini, pasti akan berubah. Pasti akan berubah karena sangat fleksibel dia seiring dengan penelitian yang berjalan. Ya, betul. Iya. Kemudian dokter, untuk ibu menyusui, tadi kan ibu hamil. Kalau sekarang berarti diperbolehkan karena ternyata setelah dipelajari, setelah diamati tidak ada efek samping yang mengkhawatirkan gitu ya dok? Iya, betul. Untuk ibu menyusui ini dok, berapa batasan usia bayinya dok? Ada nggak sih batasan-batasan tertentu, misalkan setelah bayinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau kembali lagi dikembalikan kepada masing-masing untuk pilihan kapannya? Untuk saat ini sih tidak ada batasan usia bayi ya. Bayinya sendiri sih tidak divaksin ya. Bayi tidak divaksin, tetapi bayi mendapat imunitas secara pasif dari ASI yang disalurkan lewat ASI ibunya. Kalau misalnya si ibunya sudah ada kekebalan, itu salah satu keuntungannya tuh kalau ibu hamil ikut divaksin ya. Jadi kekebalannya itu bisa disalurkan juga lewat ASI. Tapi memang jenis imunoglobulinnya tuh beda ya. Kalau dari ASI itu kebanyakan yang sekretif, yang IgA, bukan IgG. Selama ini kan yang kita tahu kan IgG ya bentuknya ya, imunoglobulin. Untuk terhadap SARS-CoV-2 itu IgG bentuknya. Nah, tapi ya kita nggak tahu juga ada antibodi terhadap SARS-CoV-2 yang bentuknya IgA. Mungkin bisa aja. Penelitian itu soalnya belum dilaksanakan ya saat ini. Tetapi secara teoritis IgA ini yang lebih banyak disekresi dari ibu menyusui ke bayinya.
IgG juga bisa sebetulnya lewat ASI, tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada IgA. Iya. Ya. Oke, berarti untuk ibu menyusui tidak ada batasan, maksudnya berarti kalau misalkan bayinya baru sebulan pun nggak ada masalah ya dok ya? Nggak ada masalah. Um, terus yang apa lewat ASI itu memang ada antibodi yang diteruskan. Jadi Ya, sebenarnya ada benefitnya juga untuk anaknya secara nggak iya, langsung ya dok ya? betul. Betul. Oke. Kemudian dokter untuk ibu menyusui yang sudah dapat vaksin ini kemarin terutama nakes kali ya. Nah, Iya. hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dok setelah mendapatkan imunisasi atau vaksinasi COVID ini dokter? Mm-mm. Yang jelas sih tadi KIPI tadi ya, kejadian ikutan pasca imunisasi tadi kan kita pantau terus. Kemudian juga yang jelas kan ibunya masih kontrol rutin juga ya. Kalau kontrol rutin, ANC-nya teratur, biasanya juga diperhatikan tuh tumbuh kembang bayi yang dikandungnya bagaimana. Ya, ada nggak dampak vaksin tersebut terhadap tumbuh kembang bayi yang dikandung? Kalau kurvanya masih normal, sesuai dengan rate tumbuh kembang bayi normal, berarti oke, nggak ada dong pengaruh vaksinnya. Dan saat melahirkan, dipantau lagi tuh bagaimana kondisi bayinya dan ibunya. Oke, berarti Iya, fokus ke KIPI, kemudian untuk efek dari bayinya itu sendiri ya dok ya? iya, betul. Nggak, setelah vaksin, setelah mendapat suntikan itu tidak ada jarak waktu yang harus diperhatikan untuk bisa menyusui ya dok? Apa bisa langsung atau harus misalkan jeda sekian jam gitu dok? Setelah vaksin tidak ada batasan. Boleh langsung menyusui, tidak ada batasan. Mm-mm. Ya, berarti bisa langsung Ya, 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 nggak perlu dikhawatirkan. ya. Iya, teman-teman Sobat Dokon kalau misalkan mau bertanya kepada Dokter Karolin juga bisa langsung, nanti kita jawab langsung ya dok ya. Ya. Oke, kemudian dokter, em, selanjutnya adalah mengenai, oh ini kan ibu menyusui nih dok, kemudian untuk balik lagi sedikit ibu hamil, untuk sampai ibu hamil nih bisa mendapatkan vaksin seperti ibu menyusui itu tahapan-tahapan apa saja sih dok yang biasanya harus dilalui gitu. Mm-mm. Jadi tentunya kan kita-kita yang udah divaksin tahu ya ada meja screening dulu tuh. Ya, ada meja Ya, screening, ada checklist pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan ya. Apakah kita lolos nggak ada darah tinggi, ada diabetes, penyakit-penyakit kronik ya. Itu semua harus lewat dulu ya. Kemudian seperti biasa di tensi kan kita ya lewat pemeriksaan fisik tuh tensi, suhu semua diukur. Setelah semuanya oke, boleh divaksin. Seperti ibu yang tidak hamil aja jadi screeningnya, sama aja. sama aja ya dok ya. Mm-mm, betul. Oke. Terus yang suka jadi pertanyaan juga nih dok, kalau kemarin kan kita sempat bahas juga di Instagram Live yang sebelumnya itu terkait program hamil. Nah, Iya. disarankan kan memang untuk dapat vaksinasi dulu, Uh-uh. baru hamil. Nah, kalau sekarang ada update nggak sih dok, gimana dengan Mm-mm. wanita yang ada, pasangan suami istri yang ada rencana untuk hamil, itu Iya. gimana dok ke depannya? Jadi pasangan suami istri yang ada rencana hamil memang belum ada perubahan ya. Jadi masih diutamakan vaksin dulu ya. Masih diutamakan vaksin. Setelah vaksinnya selesai, biasanya 1 bulan. 1 bulan itu dia boleh lanjut promilnya lagi. Tidak masalah. Oke. Berarti Karena masih aman. pertimbangannya kalau nunggu kelamaan, terutama populasi, jadi pasangan infertilitas juga beda-beda ya. Populasi yang nggak bisa nunggu kelamaan itu adalah yang usianya sudah tua, ya karena kadar AMH-nya sudah rendah. Ya, AMH rendah itu cadangan sel telurnya sudah tua. Misalnya pasien-pasien yang umurnya sudah di atas 35 tahun tuh, deadline fertility kan umur 35 ya. Nah, jadi untuk pasangan-pasangan yang seperti ini, ya kadar AMH-nya sudah rendah, poor responder, mereka nggak bisa nunggu lama-lama lagi. Oke. Iya, Berarti melihat kondisi masing-masing juga ya dok ya. mm-mm, betul. Nah, biasanya kan juga nih dok kalau misalkan program hamil itu suka ada ibu-ibu yang dapat tambahan obat untuk hormon dok. Nah,
Mm-mm. obat-obatan ini bila ingin vaksin itu tetap dijalankan seperti jadwal kan ada jadwalnya gitu ya dok ya? Iya, betul. Tetap dilakukan atau di stop dulu untuk sementara waktu kemudian vaksin baru mulai lagi dokter? Mm. Jadi kalau tergantung obat-obatnya apa. Kalau obat-obatnya levelnya vitamin saja, itu diteruskan aja, nggak apa-apa. Kalau Ya, obat-obat stimulan, itu kan setelah program berjalan baru kita berikan. Stimulan itu maksudnya untuk memperbesar sel telur. Jadi memang kalau mau vaksin ya vaksin dulu nih. Vaksin kan nggak lama kan, suntikan pertama, antara suntikan pertama dengan kedua kan hanya 2 minggu dua selesai. minggu. Iya, setelah itu kan hanya 1 bulan kita nunggunya. 1 bulan kita boleh langsung jalan program hamilnya. Kan program hamil Oke. juga nggak langsung hamil sebetulnya. Ya program hamil Benar ya juga tergantung ya dok. rezeki pasiennya sih ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi 1 bulan setelah vaksin sudah boleh ikut promil lagi. Oke. Berarti prinsipnya kalau misalkan vitamin, suplemen itu bisa langsung nggak ada masalah ya dok. Iya, Kalau betul. yang memang stimulan itu ya nanti tunggu setelah selesai. Iya. Ah, ah. Oke. Kemudian dokter ini ada pertanyaan untuk dokter. Halo dok, mau bertanya untuk pasien dengan kelainan uterus, kehamilan beresiko. Contoh uterus unicornis, apakah harus divaksin dulu sebelum promil? Iya. Jadi tetap saja kelainan uterus unicornis tetap saja harus divaksin dulu sebelum Ya, promilnya. Yang tadi saya bilang ya, vaksin dulu setelah itu promil. Uterus unicornis ini resikonya adalah kalau hamil ya kelahirannya prematur. Itu aja yang harus dijaga nanti saat hamil ya. Tetapi vaksin tentunya tidak berhubungan. Justru kalau nanti ibu hamilnya sudah divaksin duluan, ada daya tahan tubuh yang terbentuk, ya malah bisa memberikan ke bayi yang dikandungnya. Jadi sebetulnya lebih diuntungkan kalau vaksin dulu ya. ya. Jadi silakan saja vaksin dulu, kemudian promil nggak masalah. Uterus unicornis juga boleh divaksin. Jadi prioritas memang vaksin, habis itu baru promil ya dok. Iya Um, betul. Kemudian ada lagi dok, sore dokter saya Bu Suwi bekerja sebagai dokter gigi, tenaga kesehatan dokter, belum Oke. mendapatkan vaksin. Bayi saya usia 6 bulan dan memiliki kelainan kongenital VSD dok, ventricular septal defect. Apakah Mm-mm. vaksin aman untuk bayi saya? Mm-mm. Oke. Jadi sebetulnya vaksin itu kan membangkitkan kekebalan ya, imunoglobulin pada tubuh ibunya ya. Imunoglobulin yang disekresi ASI itu kan jenisnya IgA dan IgG. IgG-nya juga cuma sedikit ya. Jenis imunoglobulin ini sih sebetulnya protein ya dia ya dan tidak harmful gitu, tidak berdampak negatif. Sekalipun bayi tersebut mengandung cacat di katup jantung misalnya ya. Ya. Jadi aman, silahkan saja tidak apa-apa. Oke, nggak masalah ya dok. Mungkin kalau misalkan Tidak, memang khawatir bisa dikonsulkan dulu ke anak atau mungkin iya. bagian Dokter yang pediatrinya ya. lainnya. Uh-uh. Ya, oke baik dokter. Kemudian dok untuk terakhir nih dokter, apakah ada pesan-pesan untuk ibu hamil atau ibu menyusui yang terutama ibu menyusui mungkin ya dok yang masih Ya. ragu maju mundur nih untuk Mm-mm. mendapatkan vaksin dokter? Oke, jadi ibu hamil dan ibu menyusui, terutama yang paparan resiko untuk terkena infeksinya tinggi, silakan saja divaksin ya. Jadi sebetulnya secara teori kalau untuk ibu hamil ya memang masih pro dan kontra ya. Kita prioritaskan karena keterbatasan vaksin juga, kita prioritaskan untuk ibu hamil yang merupakan tenaga kesehatan. Mereka maju duluan untuk mendapatkan vaksin. Sedangkan untuk ibu menyusui, silakan saja. Jadi ibu menyusui dianggap sama dengan populasi umum, ya. Jadi silakan saja untuk divaksin, ya. Kemudian untuk yang hadir nih di sini, kalau misalnya ingin tahu lebih dalam tentang vaksin pada ibu hamil, bisa dicek IGTV saya. IGTV saya berisi video-video edukasi kesehatan reproduksi untuk semua perempuan sebetulnya. Mulai dari masalah pubertas ya sampai ingin hamil, masalah menstruasi juga termasuk kehamilan, vaksin dan segala macamnya ada di sana. Bisa diakses lewat Instagram saya. Oke, baik. Ya, untuk Sobat Dokom yang mau lihat lebih lanjut, mungkin bisa di-scroll aja langsung ya, Dok, di Iya, namanya Instagramnya DR Dokter Caroline DR Susiati Karolin ya, Tirta Jasa SPOGK Tirta Jasa disambung SPOGK. semua tanpa spasi. Iya. Oke, mantap.
Terima kasih banyak dokter atas waktu yang telah diberikan kepada tim dokter awam, sebuah kehormatan. Semoga nanti di lain waktu kita bisa kolaborasi lagi, Instagram Live lagi ya dokter ya. Ya, silakan dengan senang hati. Terima kasih juga ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Sobat Dokom yang sudah nonton dari awal sampai akhir sekarang. Nanti kalau untuk teman-teman yang mau lihat lagi akan kita save, jadi nanti bisa lihat juga di Instagramnya Dokter Awam dan Dokter Karolin. Oke, terima Oke, kasih. Saya undur terima kasih diri. dokter. Selamat sore Sama-sama, dokter, sehat-sehat Mending. dok.